Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Tecno Spark 9T, HP 1 jutaan dari Tecno yang kurang lebih selama 2 mingguan ini udah saya cobain. Nah, jadi buat kamu yang mungkin saat ini lagi cari HP dengan harga 1 jutaan, pastiin kalian nonton video ini sampai akhir ya. Karena siapa tahu HP keren ini bisa menarik perhatian kalian buat dibeli tentunya. Oke, sebelum saya bahas panjang lebar soal HP ini guys, saya mau kasih tahu dulu ya ke kalian kalau harga dari Tecno Spark 9T ini bisa kalian dapetin dengan harga 1,649 juta aja. Sebuah harga yang menurut saya sangat affordable ya guys, mengingat pilihan storage yang bisa kalian dapat ini udah 4/64 GB. Untuk varian warnanya, ini ada 3 ya guys. Ada Burano Blue kayak yang kita bahas kali ini, Quantum Black, dan ada juga warna particle silvernya. Pokoknya lumayan lengkap lah. Nah, kalau untuk urusan desain, bisa dibilang ya guys, ini adalah desain terbaru yang dibawa di seri Spark-nya ya. Frame-nya itu udah dibuat mengotak, serta desain dari bumper kameranya juga terlihat hanya ada 2 kamera aja. Yang padahal ini tuh setup-nya triple kamera ya guys, jadi bukan yang dual kamera. Untuk build quality-nya, walaupun ini masih full berbahan plastik, tapi feel-nya masih kerasa cukup solid dan gak berasa murahan. Mungkin hal yang saya kurang suka ya guys, dari desainnya ada di bagian finishing back cover-nya yang betul-betul glossy kayak gini. Yang mana selain bakalan mudah ninggalin bercak sidik jari, finishing glossy kayak gini tuh gampang banget ninggalin baret-baret halus ya guys, yang udah pasti bikin gak nyaman buat kita lihat. Tapi ya untungnya nih guys, di dalam paket penjualannya kalian juga udah disertakan satu buah jelly case bening yang punya desain yang menurut saya ini tuh udah keren banget kayak gini. Dan tentu aja hal ini tuh berguna banget ya guys buat ngelindungin back covernya dari bercak sidik jari maupun baret-baret halus gitu. Nah, lanjut kalau kita lihat dari sisi atasnya, ini polosan aja ya guys. Di bagian kanannya ini ada tombol volume dan tombol power. Di bagian bawahnya ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang sayangnya ini masih mono speaker. Kemudian yang terakhir, di bagian sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya udah triple slot. Nah, kalau ngomongin soal HP 1 jutaan, biasanya yang kita tahu selain port chargernya bakalan dikasih yang masih micro USB, lensa kamera selfie-nya juga pasti diberikan resolusi yang standar juga ya kan guys. Kalau nggak 5 megapiksel, paling mentok ada di 13 megapiksel gitu. Belum lagi soal posisi fingerprint scannernya yang biasanya ditaruh di bagian belakangnya sini. Tapi semua hal itu guys nggak berlaku ya di Tecno Spark 9T ini. Karena selain port chargernya yang udah pakai Type-C, posisi fingerprint scannernya juga udah dibuat menyatu dengan tombol powernya di bagian sini. Yang mana untuk kecepatan bacanya ini juga udah terbilang ngebut ya guys untuk di kelas harganya. Kemudian selain itu, resolusi kamera selfie dari HP ini juga udah terbilang luar biasa ya guys, yaitu sebesar 32 megapiksel. Mengingat HP ini dibanderol dengan harga 1 jutaan aja, untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari lensa 32 megapikselnya ini juga udah termasuk bagus guys. Gambarnya tajam, detail objek yang ditangkap juga cukup baik, serta saturasi warna yang dihasilkan udah bisa manjain mata kita. Dengan catatan nih guys, kalian itu berada di kondisi cahaya yang cukup dan tetap steady ya posisi HP-nya ketika kalian lagi ambil gambarnya. Nah, sedangkan untuk kamera yang ada di belakang bodinya, ini tuh ada 3 buah ya guys, yang mana untuk resolusi kamera utama 13 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan juga satu buah lensa kamera AI yang resolusinya cuma QVGA aja. Yang mana untuk kualitasnya kalian bisa nilai dan tulis pendapat kalian sendiri ya guys di kolom komentar yang ada di bawah.
Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari kamera utamanya guys. Dan kalau dilihat dari previewnya, ini ya cukup lumayan lah ya. Kalau misalkan kita tahu ini range harganya itu 1 jutaan aja. Nah, kayak gini guys untuk kualitas perekaman video dari kamera utamanya. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps saja. Nah, dan setelah ini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya. Ya, ini udah saya pindah ya ke kamera depannya guys, yang punya resolusi 32 megapiksel, yang secara kualitas menurut saya ini lebih bagus ketimbang lensa kamera belakangnya tadi. Nah, seperti ini ya guys, dan kalau dilihat ini dynamic range-nya juga terasa sedikit lebih luas ya ketimbang yang lensa kamera utamanya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini warna hijaunya masih tertangkap cukup baik ya, seperti ini. Cuman ya memang untuk langitnya ini karena cuaca juga kebetulan lagi mendung, jadi nggak kelihatan biru gitu guys. Overall sih emang cukup puas ya kalau misalkan kita ngomongin soal lensa kamera selfie-nya. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah ini cukup bagus atau biasa aja? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, next, kalau untuk urusan layar, Tecno Spark 9T ini udah dibekali panel layar IPS ya guys, dengan luas layar 6,6 inci yang resolusinya terbatas di SD Plus aja. Tapi walaupun begitu guys, layar SD Plus-nya ini tuh udah punya fitur refresh rate layar tinggi sampai 90 Hz. Jadinya bikin pengalaman waktu scroll-scroll sosmed atau bahkan main game jadi berasa lebih nyaman lagi. Dan untuk kamu nih guys yang suka streaming video atau nonton film di Netflix, tenang aja ya, kualitasnya itu menurut saya ini udah tergolong bagus buat di kelas harganya. Nah, lanjut nih, untuk performanya, terus terang ya guys, walaupun chipset yang dipakai ini adalah chipset seri entry terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G37, bisa dibilang kurang recommended ya buat kalian beli. Misal emang kalian berencana buat pakai HP ini buat dipakai terus-terusan ngegame. Sebab dari pengalaman saya dipakai main game ringan kayak game Mobile Legends gitu, settingan grafisnya ini cuma bisa kalian dapet di settingan grafis high dengan frame rate-nya yang high juga. Dan untuk feel selama bermain, jujur li ini kurang nyaman ya guys, sebab FPS-nya sering naik turun gitu. Dan sedikit berbeda hasilnya guys dari pengalaman yang sebelumnya. Waktu saya coba pakai main game PUBG Mobile, ya meskipun settingan grafisnya cuma bisa kita set di smooth medium atau di SD medium, feel bermainnya ini jujur ini sedikit lebih baik daripada main game Mobile Legends-nya tadi. Ya meskipun untuk ukuran nyaman dipakai ngegame ini sih masih tergolong belum guys. Nah, jadi berdasarkan dua pengalaman tadi, saya putusin buat nggak cobain main game berat kayak Genshin Impact ya guys di HP ini. Selain karena akan memakan banyak sisa memori penyimpanannya, jelas sudah pasti nggak bakalan kasih pengalaman main game yang cukup baik ya. Ya walaupun kalau kalian cari di app Play Store guys, udah pasti bisa kalian temuin buat game Genshin Impact-nya di HP ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya, buat saya dengan harga segini HP ini tuh udah cukup layak ya guys buat kalian beli. Karena selain resolusi kamera selfie-nya 32 megapiksel, desain fingerprint scanner-nya juga udah kekinian ya, nggak kayak HP-HP murah yang lainnya yang biasanya tuh masih ditaruh di belakang bodinya sini. Port charging-nya juga udah pakai yang Type-C, serta HP ini juga udah punya daya tahan baterai yang cukup baik ya. Mengingat kapasitas baterainya ini udah 5000 mAh. Jadi udah aman lah buat nemenin aktivitas kalian seharian. Tapi guys, ini tentu aja dengan catatan kalian nggak begitu butuh fitur NFC, karena di HP ini tuh memang nggak ada fitur NFC-nya. Dan ngerasa kalau jaringan sinyal 5G belum bisa dijangkau secara merata untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Mengingat memang HP ini tuh cuma support untuk mengakses jaringan sinyal 4G aja, atau alias belum support jaringan sinyal 5G-nya. Oh ya, untuk informasi yang terakhir nih guys, sebelum saya kelupaan ya. Kalau Tecno Spark 9T ini tuh udah berjalan dengan basis Android 12, yang sayangnya untuk versi UI-nya ini masih menggunakan yang versi 8, yaitu iOS 8.6, bukan yang terbarunya, yaitu versi 10.6-nya. Tapi kalian nggak perlu khawatir sih harusnya, karena di versi ini pun kalian juga udah bisa mengakses fitur ekspansi RAM-nya up to 3 GB. Kalau sewaktu-waktu dirasa HP ini tuh bekerja kurang lancar waktu dipakai buka tutup aplikasinya.
Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys, video review soal Tecnospark 9T-nya ini. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian ya kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.